Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah semangat lagi, dan insya Allah teman-teman harus bangkit daripada keterpurukan, harus pergi daripada penderita asam lambung akut anxiety psychomotric disorder. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Mohon maaf teman-teman kalau selama ini saya tidak bikin konten, tidak bikin video karena kesibukan jadwal juga sangat padat teman-teman, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi insya Allah saya berusaha kalau ada waktu luang, waktu senggang, saya pasti akan memberikan konten-konten buat teman-teman yang dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, saya akan berikan tema bagaimana caranya untuk mengendalikan pikiran yang buruk atau mengendalikan pikiran negatif ketika sensasi itu hadir, ketika sensasi itu dikatakan yang sangat horor hadir. Bagaimana caranya agar kita tidak bisa terpengaruh oleh pikiran-pikiran buruk. Baik teman-teman, nah teman-teman, jangan di skip videonya teman-teman ya, jangan di skip, tonton sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman juga bisa tahu dan lebih mengerti ketika sensasi itu datang, cara menanganinya teman-teman. Yang baru bergabung teman-teman, yang baru menonton di channel saya, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, saya mohon berharap kepada teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu merupakan penting banget buat saya pribadi. Karena apa? Agar video-video saya itu jauh lebih berkembang. Kalau sudah berkembang itu juga menambah motivasi buat saya pribadi, menambah semangat untuk terus saya memberikan konten-konten saya seputaran asam lambung akut anxiety psychomotric disorder teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan adanya video saya itu menjadikan wasilah jalan agar teman-teman jauh lebih semangat lagi, jauh lebih sembuh lagi, apalagi benar-benar sampai pulih total. Paling setidaknya teman-teman, adanya channel dan video-video saya itu minimal bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan, yang sedang gundah gulana, yang sedang gelisah, yang merasakan sekian sensasi yang merasakan di rumah, biar tidak terlalu meratapi teman-teman. Baik, langsung ke inti aja, langsung ke pokok permasalahan teman-teman. Nah, di sini sekali lagi teman-teman, saya bukan dokter, saya bukan ahli obat, bukan ahli terapi, bukan ahli herbal teman-teman. Saya bercerita tentang ini tentang seputaran asam lambung akut anxiety psychomotric itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang selama sekian lamanya saya mengalami penderita asam lambung akut anxiety psychomotric teman-teman. Saya ingin berbagi agar teman-teman itu tidak selalu berpikir negatif, tidak selalu merasakan sensasi dan fokus dengan sensasi, dan harus sembuh dengan harus fokus dengan sembuhnya teman-teman, bukan ke sensasinya. Baik teman-teman, yang insya Allah dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang Allah sehatkan, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Begini teman-teman, ketika sensasi itu hadir, ketika sensasi itu ada, yang pertama yang kita harus lakukan itu teman-teman, apapun sensasinya teman-teman, apapun sensasinya, itu teman-teman harus bisa menerima. Apapun sensasinya, harus bisa menerima. Kalau sudah bisa menerima, wahai teman-teman harus sadar diri. Kenapa? Kalaupun kita bisa menerima dengan sensasi apapun tuh sensasinya, bahwa teman-teman harus yakin bahwa sensasi apapun yang datang kepada tubuh kita ini, itu bukan merupakan sesuatu yang bahaya. Bukan teman-teman. Bukan merupakan sesuatu yang dikatakan yang sangat fatal. Tidak. Oh jangan-jangan saya mendekati begini, jangan-jangan saya mau, pokoknya jangan berpikir yang tidak. Apapun sensasinya, yang untuk penderita asam lambung akut anxiety psychomotric disorder, apapun sensasinya, jangan pernah berpikir kalau ini berbahaya. Jangan. Apapun sensasinya, walaupun itu horor, agar kita terbebas daripada pikiran-pikiran negatif, agar kita terbebas dari pikiran-pikiran terburuk, agar kita bisa pergi daripada lingkaran-lingkaran setan dan untuk bisa melawan mental dikatakan mental gadungan tersebut teman-teman. Baik teman-teman, ketika sensasi itu datang teman-teman, karena efek dari sensasi kalau kita tanggapin teman-teman ya, sebetulnya sensasi itu paling lama itu teman-teman, paling 10 menit itu datangnya. Entah itu keringat dingin dan sebagainya, paling 10 menit, paling lama 10 menit. Itu kalau kita pikirannya tenang, terus napas kita bisa lega, terus juga kita pikirannya mental kita agak sedikit berani, terus kita tidak punya kecemasan, itu paling lama 5 menit sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit sensasi itu kabur, nggak akan pergi, nggak akan datang lagi teman-teman. Walaupun dia datang itu nggak akan lama teman-teman.
gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa mengkontrolnya dengan pola pikir tersebut ya, arti daripada anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, artinya itu bukan dari pikiran teman-teman. Anxiety itu daripada mental. Sebetulnya anxiety dengan mental itu sama. Nah, mental ini ataupun anxiety ini karena kita mentalnya lagi dikatakan mental gadungan, mental kalengan teman-teman. Ketika mental tersebut lagi down, itu langsung pola pikir kita nih kalau kita tidak bisa kontrol, itu langsung dia mendiagnosa sendiri. Jangan-jangan saya seperti ini. Jangan-jangan saya terkena begini. Jangan-jangan saya risikonya akan begini. Saya jangan-jangan terus akan berpikir seperti itu. Kalau sudah pikirannya udah kacau, kalau pikirannya sudah tidak bisa terkontrol, teman-teman, terlalu over pikiran kita, maka di situ apa? Timbullah jantung berdebar, teman-teman. Kalau sudah jantung berdebar, akhirnya semakin ngaco pola pikir kita. Semakin ngaco, akhirnya apa? Setelah jantung berdebar, akhirnya apa? Dada akan terasa sakit dari depan sampai ke belakang, teman-teman. Nah, selain itu juga, nanti imbasnya kemana, teman-teman? Itu ada kedua. Satu ke kepala, satu akan ke perut, teman-teman. Nah, yang ke kepala itu akan sakit, akan keleyengan. Terus begitu. Keleyengan, sakit, semakin panik, semakin cemas. Kalau sudah semakin cemas, semakin panik, akan lari ke perut, terasa begah. Nah, gitu ya. Itu sesuatu yang wajar, teman-teman. Dia akan begah. Setelah begah, dia akan naik reflux, teman-teman. Setelah kalau nggak naik, dia akan sendawa. Kalau nggak sendawa, dia akan mencret. BAB-nya mencret. Pasti kalau nggak berbusa, dia berair mencret terus aja. Artinya, respon tubuh kita itu sangat bagus, teman-teman, dan itu wajib disyukuri, teman-teman, wajib disyukuri. Kenapa respon kita bagus? Karena kita punya anxiety, barulah di situ pola pikir kita kemana-mana, ngocehnya kemana-mana, udah takut ini. Nah, itu yang bisa menimbulkan. Tapi kalau teman-teman bisa menjaganya, jadi insya Allah tidak akan terjadi seperti itu, tidak akan langsung ke perut begah, tidak akan keliangan, tidak akan dada sakit atau jantung berdebar kalau teman bisa mengontrolnya, teman-teman. Nah, efek daripada negatif itu, pola pikir negatif daripada awalnya pertama itu mental, karena mental kita lagi dikatakan mental gadungan, mental kalengan, akhirnya timbul ke pola pikir kita langsung berpikir yang tidak, akhirnya jantung berdebar. Jadi sesuatu kalau seumpama teman-teman di rumah tuh dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sensasi kepala sakit, dada sakit, jantung berdebar, lemas, keringat dingin dan sebagainya, itu wajar, teman-teman. Kenapa? Karena daripada pola pikir kita yang tidak bisa menjaga, gitu, yang terlalu over, terlalu berlebihan. Awal dari mana? Dari mental, teman-teman. Begitu. Jadi perlu ketahui kalau teman-teman yang punya sensasi mata buram, napas terasa sesak, terus juga kepala keleyengan gak enak seperti kayak mimpi, terus dada sakit sampai ke belakang, terus jantung berdebar, perut begah, terus mencret terus-terusan, terus pinggang sakit ya, tangan seperti kram dan sakit, apalagi kaki kering sampai dingin, telapak kaki dingin semua. Jadi kalau teman-teman ada yang merasakan seperti itu, teman-teman gak usah panik. Teman-teman gak usah takut, karena itu sensasi daripada imbas daripada pola pikir kita yang tidak bisa dijaga, yang terlalu over pikiran kita, yang terlalu ketakutan, terlalu khawatir, terlalu cemas berlebih. Timbulnya dari mana? Itu dari pola pikir kita yang kurang baik. Nah, pola pikir ini bisa datang dari mana? Dari mental kita yang terlalu down. Mental kita yang dikatakan mental gadungan, mental kalengan, masih dikatakan mentalnya masih mental, belum memperbaiki mentalnya, teman-teman. Nah, ketika ada sensasi itu teman-teman datang, itu teman-teman belajar cuek dengan sensasi seperti ini, teman-teman. Ini berdasarkan saya pengalaman, biar teman-teman nggak panik lagi, teman-teman. Ketika ya sensasi itu datang, kita terima dulu sensasi itu, entah itu tiba-tiba sakit gitu kan, terus keleyengannya kok kayak hebat, terus juga perut kayak begah nggak enak. Nah, itu kita terima dulu, biarin sambil minum air hangat gitu kan, tarik napas biasa terus saya terima. Apapun sensasinya, tarik napas kita terima, tapi jangan dinikmatin, kita terima dulu. Setelah terima, biarin aja, tapi kita cuek, jangan pernah berpikir, duh, ini jangan-jangan saya begini, saya akan kumat lagi nih, waduh jangan saya kumat lagi. Jangan berpikir itu namanya udah terkena panic attack, teman-teman. Nanti kalau sudah panic attack susah kontrol. Jadi terima dulu apapun. Terima dulu, udah nggak apa-apa ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah. Terus saya yakin tidak akan terjadi apa-apa, yakin. Jangan berpikir tentang penyakit berat, jangan berpikir tentang penyakit kronis, karena anxiety psychosomatic disorder, asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu bukan merupakan penyakit berat, bukan merupakan penyakit kronis. Tapi anxiety disorder atau asam lambung GERD anxiety disorder ini
anxiety disorder ini teman-teman ya, mohon maaf, yang punya penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini bukan merupakan penyakit kronis, bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan, tapi mental kita yang cemen, mental kita yang dikatakan mental gadungan, mental kalengan. Maka kita nggak akan pergi-pergi tuh daripada lingkaran setan. Lawan yang pertamanya itu yaitu bagaimana caranya untuk melawan mental. Allahumma paksa, kita memaksakan diri. Makanya sering saya ceritakan, tolong teman-teman, ketika sensasi itu datang, teman-teman harus bisa menerima sensasi tersebut. Jangan ditolak, ya, terima dulu teman-teman. Terima dulu sensasi itu, biarin kita nggak usah dinikmati, terima dulu. Tapi kita tidak boleh berpikir yang tidak yang macam-macam. Karena identiknya yang punya penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatis itu teman-teman, itu identik dengan sangat dominan ketika mendengar bercerita tentang penyakit berat. Dia langsung cemas, ketakutan. Yang kedua ada berita yang orang-orang dikatakan yang mau meninggal. Waduh, ini jangan-jangan ini selalu mengkait-kaitkan tentang sama diri kita sendiri. Terus yang kedua, yang ketiganya mendengar suara ambulan. Waduh, jangan-jangan begini. Terus ngedengar suara burung yang tandanya begini, burung begini, tanda burung hantu atau burung tanda-tanda begitu. Selalu mengkait-kaitkan dengan kita sendiri yang punya penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatis. Itu dulu saya, teman-teman. Tapi setelah itu, nyatanya enggak. Kalau memang sensasi ini bahaya, teman-teman, ya kemungkinan kita nggak bisa nonton YouTube saya. Mungkin kita udah kemana dan gimana. Nyatanya, dari dulu sekian tahun, sekian bulan yang kita merasakan sensasi, sampai saat ini kita masih fine-fine aja, kita masih biasa-biasa saja kan gitu. Kita masih baik-baik saja gitu kan. Berarti artinya teman-teman, apapun yang teman-teman rasakan dulu sensasi dan sampai sekarang, artinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Sensasi itu menunjukkan kalau teman-teman sekarang masih bisa kumpul dan masih bisa menonton video-video saya, padahal teman-teman sakitnya itu ada yang tahunan, ada yang bulanan. Tanda sensasi itu tidak berbahaya. Ingat, raih masa depan kita. Jangan terlalu cemas dan khawatir teman-teman. Buang masa lalu, raih ambil masa depan kita. Sayang kalau kita memikirkan penyakit berat, selalu mengkait-kaitkan dengan penyakit berat, selalu mengkait-kaitkan dengan kematian. Gak ada hubungannya teman-teman. Gak ada hubungannya. Jadi yang penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatis itu adalah dua pelawan kita. Kita berperang dengan pola pikir kita, dengan mental kita. Terutama mental. Makanya kemarin-kemarin ada orang yang datang, alhamdulillah Kang, saya udah sembuh nih asam lambung saya sudah aman. Saya bawa kifayah, datang ke tempat orang takjiah. Apa yang dilakukan dia? Aduh, dia langsung tremor lagi, dia kumat lagi. Artinya orang pada fokus ke lambungnya yang diobatin, fokus ke ininya. Apalagi saya memantang makanan. Jangan. Kalau buat saya pribadi itu dulu saya beri, karena anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, itu tidak ada hubungannya dengan seperti itu. Jadi mental, kalau udah mental udah berani, mentalnya sudah benar-benar mental yang kuat seperti benteng Takeshi teman-teman, itu nggak usah khawatir. Mau datang, mau pergi pakai motor sendirian, mau pergi keluar kota pakai mobil sendirian, pergi kemana-mana sudah sendiri, keramaian oke. Istilahnya terus pergi ke kifayah ataupun takjiah juga oke, nggak jadi masalah. Itu dilawan teman-teman. Walau coba dulu teman-teman. Teman-teman harus bisa melawan itu. Pergi ke pasar. Apa yang membuat teman-teman takut? Itu waktu dulu saya catat. Saya takut ke sini, saya takut ke sini. Saya catat sehingga saya punya jadwal. Saya harus bisa melawan satu dulu saya lawan. Sehingga orang bisa itu karena terbiasa. Saya coba teman-teman, saya coba pergi ke sini. Terus saya pergi ke luar kota, saya pergi kifayah, pergi takjiah, pergi ke rumah sakit, pergi ke ruang ICU. Pada waktu itu saya tengok terus saya untuk memberanikan diri, walaupun pada waktu itu saya keringat dingin keluar terus. Lama-lama enggak, mental itu perlu latihan seperti itu teman-teman. Sekali-kali kita memang harus ekstrim, menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalau teman-teman sudah dikatakan, mohon maaf, sudah mengatakan dikatakan sudah, oh ya sudah, saya ternyata tidak apa-apa, ya udah. Jangan pernah berpikir tentang mengkait-kaitkan kita dengan penyakit kronis, jangan mengkait-kaitkan tentang sensasi dengan penyakit berat, apalagi mengkait-kaitkan tentang timbulnya sensasi dikait-kaitkan dengan kematian. Nggak ada hubungannya teman-teman. Begitu. Maaf teman-teman, sambil ngopi dulu ya, gitu. Begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah berpikir tentang sensasi, jangan pernah dikait-kaitkan tentang wah sensasi ini bahaya ataupun penyakit kronis. Tidak, sensasi itu tidak bahaya. Ingat sekali lagi, sensasi itu tidak bahaya, dan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu
bukan sesuatu penyakit kronis, bukan merupakan penyakit bahaya, bukan. Karena itu mental kita yang dikatakan mental, mental kalengan lah. Mental kita memang benar-benar mental lagi down banget teman-teman. Jadi jangan dikait-kaitkan hal seperti itu teman-teman. Ya, jangan. Nah teman-teman, saya sambil ngerokok. Begitu. Jadi intinya teman-teman, buat teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, stop kita berpikir tentang penyakit berat, stop kita mengkait-kaitkan kita dengan penyakit kronis, stop dikait-kaitkan dengan kematian. Kematian gak usah dipikirin, penyakit berat gak ada hubungannya, apalagi ya padahal kita sudah berobat, sudah terapi, sudah habis kemana-mana, bahkan saya pergi ke dukun ada tuh. Kita itu yang punya anxiety disorder ya, yang punya asal namanya anxiety disorder itu teman-teman, psikomatis disorder itu selalu dimanfaatkan sama oknum dukun-dukun yang 378. Itu saja. Jangan. Apalagi yang harus diruqyah gini-gini, nggak ada hubungannya. Ini saya kasih tahu. Gitu. Ya bagus diruqyah juga bagus, tapi lihat kronologisnya. Kita cuma hanya mental saja. Hanya pola pikir saja. Pola pikir kita yang cerna yang baik, dicerna dengan baik, terus mental kita yang berani dikatakan mental berani, mental benteng Takeshi. Begitu. Jadi jangan berpikir lemah. Sehat sedikit ketika ada orang yang meninggal langsung down lagi. Sehat dikit ketika ada suara ambulan down lagi. Padahal itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Arti dan tanda bahwa kita ini pikirannya lagi kurang baik-baik saja. Artinya mental kita lagi benar-benar masih mental kalengan, masih mental gadungan teman-teman. Jadi jangan dikait-kaitkan. Jadi ketika sensasi itu datang, ya teman-teman harus terima dulu sensasinya. Ketika terima, jangan dirasakan, dikatakan jangan dikhawatirkan. Terima dulu sensasinya. Ketika terima, saya yakin ini akan baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Yakin karena sensasi itu datang. Semakin kita cemas, semakin kita pengen sembuh dan ngotot, itu sensasinya akan terus bertambah teman-teman. Makanya ketika sensasi itu datang, kita terima dulu. Setelah diterima ya oleh teman-temannya, diterima dulu, dirasakan, minum air hangat ya. Setelah minum air hangat, tarik napas, diam, santai, relax terus saja. Setelah udah tarik napas, sambil tepuk-tepuk, saya nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Sebisa-bisanya, walaupun ada di teman-teman saya, saudara-saudara saya di sini ada yang non-muslim, sebisa-bisanya terserah keyakinannya. Semua teman-teman dimanapun teman-teman berada yang walaupun beda agama, ambillah keyakinannya teman-teman sampai benar-benar memastikan kita itu aman, insya Allah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, aman dan memang nyatanya aman. Sensasi apapun sensasinya, walaupun nggak rasa amat pingsan kayak seolah-olah kayak mau meninggoy gitu ya, itu padahal nggak masalah teman-teman, nggak masalah, itu dikatakan aman. Itu hanya sensasi rumahan saja, hanya saja horor teman-teman, hanya saja sensasinya horor teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada sensasi datang timbul dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ataupun dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, itu nggak usah khawatir ya. Karena kita sudah periksa, sudah bolak-balik IGD, sudah jantung normal, semuanya normal dan semuanya dicek seluruh badan itu semua normal dan sehat teman-teman. Apa yang harus dikhawatirkan? Jangan dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit berat karena nggak ada hubungannya. Kalau hubungan dengan pola pikir kita, dengan mental kita, itu memang ada hubungannya. Memang sumbernya dari mental kita yang down. Karena mental kita yang down, mental kita yang dikatakan mental gadungan, teman-teman, akhirnya apa? Punyalah pola pikir kita yang dikatakan pola pikir kita ya kemana-mana, ngaco kemana-mana, dada sakit, aduh jangan-jangan kayak begini, gitu kan? Pinggang sakit, jangan-jangan begini, wah terus udah ngaco. Nah itu masih dikatakan lingkaran setan. Nah ketika pikiran kita sudah kacau, sudah tidak bisa kontrol, lalu apa yang terjadi? Timbullah sensasi semakin lama. Aturan sensasi cuma di pikiran, hanya di panik doang, ini timbul langsung di mana? Langsung dadanya sakit, jantung berdebar, terus keringat dingin, tremor dan sebagainya. Itu wajar. Nah, karena semakin tumbuh sensasi, semakin panik, drop lagi, IGD lagi. Padahal itu nggak di IGD, nggak jadi masalah. Gitu, karena kita mempunyai panic attack, teman-teman. Jadi itulah semuanya itu berawal daripada GERD itu, teman-teman. Dari asal lambung GERD, anxiety psikomatis disorder. Ada timbulnya GERD itu memang kalau dikatakan luka, dia nggak luka. Kalau luka itu kelihatan gitu lukanya. Kalau GERD itu susah karena itu daripada
gastro reflux naik ke atas. Nah, akhirnya kalau kita punya anxiety psychosomatic disorder, akhirnya pikiran kita ngaco kemana-mana. Akhirnya apa? Mental kita yang rusak. Makanya kenapa kalau saking lama-lamanya kita sering bolak-balik ke rumah sakit, periksa lagi, ujung-ujungnya apa? Disuruh ke dokter, ke psikiater. Pasti disuruh ke psikiater itu ujung-ujungnya. Padahal hubungannya apa lambung dengan psikiater? Nah itu dia, makanya kalau kita itu penyakit dikatakan penyakit cemas berlebih ataupun mental yang dikatakan masih mental kalengan, mental gadungan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mempunyai mental gadungan, masih dikatakan ada lingkaran setan ketika banyak sensasi-sensasi, tolong kuncinya dari saya, jangan dikait-kaitkan ini dengan penyakit berat, jangan dikait-kaitkan ini dengan penyakit yang dikatakan kronis, karena tidak ada hubungannya. Teman-teman aman dan teman-teman akan membaik. Teman-teman akan membaik, teman-teman akan aman, akan sembuh total. Asalkan teman-teman berani dan mau mendobrak mentalnya, mental kalengan ini. Bisa membuang dan melawan mental gadungan tersebut. Kalau mentalnya, satu aja kuncinya. Mentalnya sudah berani, insya Allah teman-teman, baik pikirannya, baik sensasinya, teman-teman akan cuek masa bodoh. Satu, mentalnya dulu itu dia. Jadi bagaimana cara itu melawan mental? Paksain. Pergi ke tempat keramaian, paksain walaupun sensasinya berpuluh-puluh sensasi datang. Paksain teman-teman. Ya sih nggak usah khawatir. Kenapa? Itu yang saya rasakan. Bukan omong doang. Saya sekarang bisa ngerokok. Saya sekarang tuh bisa ngopi itu, bisa ngopi hitam, bisa ngopi. Nggak ada hubungannya. Ngopi-ngopi aja. Udah enak nikmatin aja, gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Karena ini hubungannya dengan mental, teman-teman. Dengan pola pikir kita. Nggak ada hubungannya dengan yang lain, penyakit kronis, nggak ada, teman-teman. Jadi hubungan kita dengan mental kita, dengan pola pikir kita. Kalau sudah mental kita, satu aja, mental sudah berani, teman-teman. Udah berani mentalnya bener-bener. Teman-teman mau ngopi, mau pedas, nggak jadi masalah, teman-teman. Nggak jadi masalah, mau pergi ke tempat keramaian, mau pergi ke tempat takziah, kifayah, mau nengok orang yang meninggal, mau nengok orang yang di rumah sakit, yang sakitnya parah. Pergi aja, nggak apa-apa. Paksain diri, walaupun sensasinya berjibun itu selalu banyak yang tumbuh, sensasinya banyak yang muncul, nggak apa-apa, paksain aja. Karena apa? Sensasi itu aman, teman-teman, nggak akan terjadi apa-apa. Itu dulu saya begitu, teman-teman. Saking saya dendamnya sama mental gadungan ini, saya harus pergi mendobrak lingkaran setan itu. Jadi bagaimana caranya? Untuk memasakkan diri, datang. Saya catat dulu, waktu catat dulu, saya pergi takutnya kesini takut, saya catat nih yang apa yang saya takutin, saya catat apa yang saya takutin, saya catat di sini, lalu saya satu-satu saya lawan, teman-teman, sehingga sudah beres total, teman-teman. Itu pun juga dibarengi dengan olahraga pagi istiqomah. Itu aja, saya olahraga pagi untuk membuang stres, teman-teman. Itu saja, teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman, nanti kalau ada yang banyak yang dikatakan nimbul sensasi-sensasi yang lain, teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik, karena itu tidak merupakan tidak sesuatu yang bahaya, bukan. Jadi nggak apa-apa, terima dulu sensasinya, jalankan, atur napas biar tidak panik, terima dulu, jangan dinikmatin, terima dulu, lalu abaikan. Bodoh amat, ini tidak terjadi apa-apa, bodoh amat. Terus alihkan dengan kesibukan apa di rumah, mau nyapu, mau bersih-bersih apa, belajar masa bodoh di situ, nanti bisa lama-lama bisa. Jadi orang bisa itu kata terbiasa. Insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insan dan makan khotowan insan. Saya manusia biasa, tempat salah menghilap. Jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Nanti saya akan lanjut lagi di video-video berikutnya, teman-teman. Jadi akhir kala mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang ada merasakan di rumah, yang sedang merasakan sensasi, dan insya Allah mudah-mudahan video konten-konten saya bisa membantu agar teman-teman pulih total, amin Allahumma amin. Apalagi sampai benar-benar sehat total. Itu yang saya doakan buat teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada yang menonton video-video saya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah naikkan derajatnya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, rezeki yang halal, thayyiban, barakah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda dalam keadaan sehat, insya Allah, walaupun lewat media sosial. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadikan jalan wasilah agar kita menambah sehat jauh lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi mohon maafnya, saya manusia biasa, salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.